Halo, gimana kabarnya? Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa? Pasti ada banyak reaksi mendengar pertanyaan saya ini ya. Ya, saya harap semuanya sehat-sehat saja. Dan moga-moga semuanya tidak jatuh dalam kondisi yang sedang sekarang dialami banyak orang di berbagai negara. Di berbagai tempat, pandemic fatigue, jenuh, lelah, capek, bosan gara-gara pandemi. Gimana? Oma Opa, Om Tante, Ibu Bapak ngalami seperti itu? Wah iya ngalami seperti itu. Banyak yang mengatakan itu. Bosen di rumah. Dari pagi sampai siang, sore ya gitu terus. Sudah awake sakit-sakitan. Mau pergi kemana-mana ndak boleh. Walaupun saya divaksin, saya dibilangin ndak boleh. Saya mesti pakai masker. Terus katanya nanti kalau ke gereja juga masih dibatasi yang di bawah, di atas usia 60 nggak boleh, hanya yang di gereja yang di bawah 60. Ya apa ini kayak gini nih, kapan sih Marine, kapan selesainya? Ya mungkin kita semua berkeluh kesah seperti itu. Dan tidak jarang kita mendengar bahwa para ahli mengatakan karena kejenuhan menghadapi pandemi ini, maka orang kemudian banyak yang nekat keluar jalan-jalan, alasan sudah divaksin. Kemudian pergi kemana-mana, kumpul-kumpul, copot masker. Dan akibatnya kita lihat sekarang, banyak tempat, banyak lokasi, banyak negara yang mengalami gelombang kedua atau mungkin gelombang ketiga dari COVID ini. Indonesia mencoba berjaga-jaga dengan melarang mudik. Nggak tahu ini kayak apa nanti, masih banyak yang nyolong-nyolong. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen berlaku seperti itu juga? Oh iya, kita kan semua ngalami jenuh dalam pandemi. Ya, kita jenuh. Tapi kita tidak boleh seperti mereka. Kita mengalami kondisi capek, letih, itu bosen jelas. Tapi kita tidak boleh seperti orang-orang lain di tempat lain yang kemudian ngawur. Mari kita coba perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 6 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 6, 3 dan 4 saya akan bacakan. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saya ulang ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Rasul Paulus dalam kesaksiannya, persekutuan pelayanannya, di mana tempat dia menjaga supaya hidupnya menjadi kesaksian yang indah, bukan batu sandungan. Tidak mudah untuk itu. Ya. Dia menjaga jangan sampai dia jadi batu sandungan. Nah, bagaimana sikapnya? Dia mengungkapkan dengan jujur bahwa dalam pelayanannya, dalam perjalanan kehidupannya, dia menghadapi banyak tantangan. Dan kita akan coba lihat 3 contoh tantangan yang ada di ayat 4. Lainnya bisa dilihat di ayat berikutnya. Saya baca ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Nah ini, dia tunjukkan bahwa dia itu adalah pelayan Allah. Kalau kita adalah sebagai orang Kristen yang melayani Tuhan juga, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Allah, itu perlu ditunjukkan. Ya, tidak sama kita dengan mereka yang tadi itu frustrasi berbuat macam-macam itu. Apa yang dilakukan? Saya baca lanjutannya, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam menahan dengan penuh kesabaran. Ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya hupomone. Diterjemahkan seperti dalam Ibrani 12 dengan satu kata yang lebih gampang. Ketekunan. Ya. Menahan dengan penuh kesabaran itu kata lainnya ketekunan. Tekunan dalam apa? Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dan kesukaran. Nampaknya di sini
Kata penderitaan, kesesakan, kesukaran, ya kelihatannya sama. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan akan bahasa aslinya, itu punya pengertian yang berbeda-beda dan sangat manusiawi sekali. Yaitu pertama, penderitaan. Penderitaan itu dalam bahasa Yunaninya klepsis. Mungkin sulit ya, tapi sederhana tahu. Klepsis, penderitaan. Apa itu? Kondisi fisik yang sangat membebani kehidupan. Jadi Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia keliling ke berbagai tempat, dia merasakan bahwa dirinya tidak lagi seperti dulu waktu masih muda. Dia makin lama makin tua. Dan orang yang makin tua akan merasakan kemerosotan fisik. Itu tidak bisa dihindari. Contohnya apa? Kalau jalan tidak kuat jauh-jauh. Tangan sudah mulai dredeg. Mata ini kabur, burek katanya. Telinga ini, kuping ini jadi tidak kerungu, kasare budek. Waduh, wah kita nih kok kayak gitu ya. Gampang lali, lupaan. Ya, mau beli ini, sampai di tempat lupa mau beli apa. Ya, kadang-kadang kuatere yang dikuatirno sing masak lupa dikasih garam atau ngambil butuh garam dikasih merica. Nah itu kadang-kadang bisa, namanya orang makin tua makin lupa. Ya. Dan itu tidak semua orang bisa menerima itu. Ya. Maka saya pernah katakan di persekutuan sektor, kalau saya ditanya, apa kabar? Saya tidak menjawab luar biasa, enggak. Saya menjawabnya apa? Makin tua. Yaitu di sektor Ngagel saya pernah jawab itu. Kenapa? Karena dengan itu saya bisa menerima bahwa memang orang itu dari hari ke hari itu akan makin tua. Dan saya belajar untuk menerima bahwa saya makin tua. Sudah mulai lalenan, ya. Macam itu kadang dijak ngomong ndak krungu, ndak ngerti, mau kuping telinga ini mulai budek, macam-macam itu. Jadi kita belajar untuk menerima. Saya belajar menerima itu. Paulus ngalami itu. Ya, penderitaan. Tadi yang pertama penderitaan, klipsis. Kedua, kesesakan. Kesesakan ini dalam bahasa Yunaninya anake. Apa itu anake? Yaitu tuntutan-tuntutan kehidupan yang tidak bisa dihindari. Apa itu tuntutan kehidupan? Contohnya untuk kita yang lansia, saya sebut kita karena saya sudah masuk juga lansia loh ya. Sekarang masa pandemi harus berjemur. Aduh, berjemur tuh sudah di Indonesia tuh panas. Harus berjemur katanya supaya kita dapat vitamin D lebih banyak. Berjemur rutin, benari, dijemur 15 sampai 20 menit. Ya, rasanya itu cek lama nih bosen. Apalagi kewajiban-kewajiban yang tidak bisa kita hindari. Kewajiban untuk makan. Kadang-kadang saya di rumah ini baru makan pagi, tahu-tahu sudah siang makan lagi. Ya. Tapi memang harus makan. Kewajiban harus apalagi minum vitamin, minum obat. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu punya kewajiban apa. Ya, tuntutan-tuntutan lain dalam kehidupan ini rasanya itu kapan bebasnya, kapan selesainya. Kewajiban-kewajiban itu bisa membebani kita. Kalau sampai tidak ada yang tertekan ya syukurlah. Tapi itu bisa membebani kewajiban-kewajiban itu. Ketiga, kesukaran. Dalam bahasa Yunaninya stenokoria. Kesukaran itu apa? Ada kalanya Rasul Paulus itu menghadapi kesulitan, dia harus memilih. Kalau mau dikatakan istilahnya lebih gampang itu maju kena, mundur kena. Nah di sini ya saya stenokoria. Jadi ada di dalam jalan yang sempit, dia mau maju sukar, mundur juga nggak bisa. Jadi ada di dalam pilihan-pilihan yang sukar. Hidup kita kadang-kadang harus ada menjalani pilihan-pilihan yang sulit. Contohnya, saya mendengar pernah keluh kesah. Saya ini bingung loh ya. Saya itu sudah usia makin tua, anak saya bilang ikut aku ay mama, tinggal di rumah. Ya pergi ke rumahku. Aku ya seneng. Dia bilang kumpul dengan anakku, mantuku, cucuku. Tapi ninggalkan rumah ini ndak enak. Sudah banyak tonggo-tonggo sing kenal, tukang sayur langganan ya. Sudah enak, butuh apa-apa gampang. Di gereja dekat, pindah ikut anakku. Aduh jauh lagi. Terus belum lagi mereka itu kerja, aku di rumah ya kesepian. Tapi ya apa, mau di sini sendiri.
Nah, itu kadang-kadang kita harus menghadapi pilihan-pilihan yang sangat sulit dan kita tidak tahu apa. Paulus juga mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Dia harus dalam pilihan untuk berangkat mengabarkan Injil kemana-kemana dan sebagainya. Menghadapi tantangan-tantangan dan sebagainya. Jemaat-jemaat yang mulai goyang iman, ajaran sesat. Dia harus memilih dia akan tinggal di mana untuk meneruskan pelayanannya. Ataukah dia harus berhenti dulu untuk membina jemaat itu. Nah, hidup ini, kata Rasul Paulus, menghadapi tantangan-tantangan. Contohnya 3 itu. Dan apa sikap yang dilakukan tadi? Saya baca ulang ayat yang keempat. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Menahan dengan penuh kesabaran, ketekunan. Ketekunan itu apa? Tidak gampang menyerah. Tidak putus asa. Ditekan, oke, tapi bangkit lagi. Tidak mau kalah oleh keadaan. Ya. Jadi, contohnya apa? Kalau kita harus di rumah karena sekarang musim pandemi, bosen, jenuh. Kalau kita melihat bahwa hidup ini penuh dengan kebosanan, kejenuhan, itu normal, wajar. Kalau kita makin tua, makin pikun, tadi telinga makin tidak jelas, budek, mata makin burek, tangan derdek, kaki gemeter. Ya. Kita hanya konsentrasi lihat ke sana, kita kalah. Kita harus mengakui bahwa kita makin tua, kondisi fisik sulit, ada kewajiban-kewajiban yang muncul, kadang pilihan-pilihan yang sukar ada dalam hidup kita. Tapi mata kita, pikiran kita jangan hanya konsentrasi ke sana. Lihatlah sisi lain dari kehidupan ini, di mana di sana juga ada Tuhan yang bekerja. Kalau kita mau baca ayat 1, di sana dikatakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi di ayat 1 itu pasal 6 ini, ayat 1, Rasul Paulus katakan, kita sudah menerima kasih karunia. Dia sudah mendapatkan kepercayaan untuk boleh menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil. Itu kasih karunia. Kita masih bisa menjalani kehidupan ini dengan kondisi apapun sekarang ini. Itu kasih karunia Allah. Coba kasih karunia Allah itu jangan tersingkirkan dengan kita hanya melihat hal-hal yang tidak enak. Lihatlah sisi-sisi lain di mana Tuhan juga bekerja. Dan kalau kita bisa melihat sisi-sisi itu, tiap orang tidak sama, beda-beda. Ya. Saya di rumah di sini sekarang di masa sudah pensiun ini, saya melihat kesempatan itu apa? Baca buku lebih banyak. Sehingga saya itu merasa bahwa kadang-kadang waktu itu kurang. Karena baca dan baca, sudah waktunya habis, harus berhenti. Jadi kalau yang memang masih bisa baca, baca buku. Yang senang nonton TV, nonton TV. Yang senang masak, masak. Yang senang ngerumpi, nah ini ngerumpi jangan cuma ngerumpi. Telepon temannya, menguatkan dia, mendoakan dia. Jadi kita jangan hanya berhenti pada melihat pada kondisi yang tidak enak. Tapi coba pikirkan. Apa yang bisa kita perbuat? Jangan kalah oleh keadaan. Itu ketekunan. Nah, Rasul Paulus tidak mau kalah dengan keadaan dalam pelayanannya. Dia kemudian tetap dengan tekun menjalani kehidupan ini. Gimana? Siap? Jangan putus asa. Jangan gampang menyerah. Hadapi bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua di usia lansia, kami merasakan kadang hidup ini membosankan. Sudah kondisi fisik merosot, menghadapi tuntutan-tuntutan, kewajiban-kewajiban rutin, kadang ada dalam pilihan yang sulit, dan sekarang masih ditambah dengan pandemi lagi. Kami capek, Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau sudah boleh menyatakan kehendak-Mu, di mana kami harus tekun dengan sabar menghadapi semua itu, karena kami tahu Tuhan itu tetap bekerja dalam banyak hal. Tuhan tetap mencurahkan kasih karunia. Biarlah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu kami nikmati, bahkan kami gunakan. Dengan kami tidak hanya melihat hal-hal yang tidak enak, berkeluh kesah, sambatan, ngomel saja. Biarlah kami menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua para lanjut usia, oma, opa,
dalam segala keadaan kami. Biarlah kami boleh mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, waktu lepas waktu. Terpujilah nama Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.